Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Kembali lagi bersama saya Selvia Arfat dari program studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha semester 3. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar sumber belajar. Kalian pasti tahu kan apa itu belajar? Belajar merupakan suatu proses yang tidak bisa terlepas dari komponen-komponen yang saling berinteraksi di dalamnya. Nah, komponen tersebut adalah sumber belajar. Contoh sumber belajar itu guru, dosen, perpustakaan, buku, dan sebagainya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk belajar. Pada pembahasan kali ini, aku akan membahas 6 sub, yaitu perkembangan sumber belajar, jenis-jenis sumber belajar, ciri-ciri sumber belajar, fungsi sumber belajar, peran sumber belajar, dan kriteria sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar pada zaman praguru, contohnya keluarga dan lingkungan alam. Yang kedua, guru sebagai sumber belajar, contohnya pemuka agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber belajar dalam bentuk cetak, contohnya buku, majalah, koran. Yang keempat, sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan, contohnya perpustakaan, museum, laboratorium. Yang kelima, sumber belajar berbasis teknologi, contohnya buku digital, e-modul, perpustakaan online, dan sebagainya. Yang pertama, sumber belajar berbasis teknologi, yaitu menggunakan teknologi, contohnya seperti jurnal online, e-modul, buku elektronik, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber belajar berbasis masyarakat, yaitu sumber belajar yang dibuat oleh swadaya masyarakat, contohnya sanggar tari, pengajian, sekolah hari minggu, dan sebagainya. Yang pertama, sumber belajar mempunyai kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, sumber belajar dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah dan dapat digunakan secara kombinasi atau gabungan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual. Yang ketiga, memberikan konsep yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, sumber belajar lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Dan yang keenam, memungkinkan pembelajaran yang lebih luas. Tentu saja sumber belajar memiliki peran, yaitu peran sumber belajar dalam pembelajaran individu, peran sumber belajar dalam belajar klasikal, dan peran sumber belajar dalam belajar kelompok. Kriteria pemilihan sumber belajar, yaitu ekonomis, praktis dan sederhana, mudah diperoleh, fleksibel atau kompatibel. Itu dia sedikit pembahasan mengenai konsep dasar sumber belajar. Saya rasa kalian sudah paham, karena tanpa kalian sadari sebenarnya kalian telah menggunakan banyak sekali sumber belajar. Apalagi di zaman sekarang sumber belajar itu ada di mana saja. Bahkan tinggal buka HP, lihat di internet, di sana semua tersedia informasi yang kalian butuhkan. Tapi tentu kalian harus hati-hati dan waspada dalam membaca info ya. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.